Roh hati pikiranmu ada di tempat ini dan tertuju semua kepada Kristus Yesus, sehingga kita memuji menyembah Dia. Pujian penyembahan kita benar-benar menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Haleluya, mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Inneka nama yulakan nama takan nama saka lamuni biribi. Inna yudulu musende biribi takan nama yakan nama yerema. Tuhan Yesus, aku berdoa pada saat ini Tuhan, biar Engkau mencurahkan roh-Mu di tempat ini Tuhan, memenuhi setiap jiwa-jiwa yang ada di tempat ini Tuhan. Tuhan Yesus, aku berdoa roh yang dahsyat, roh yang tak terbatas itu tercurah di tempat ini, memulihkan gereja Tuhan, membangkitkan gereja Tuhan, dan kami percaya ada sukacita besar yang terjadi atas gereja Tuhan di tempat ini. Kami percaya kami dapat memuliakan nama-Mu, kami dapat menyenangkan hati-Mu. Inayatakan nama Yalamasakan akan nama Ramasendebe. Kami percaya semua roh penghalang penghambat sudah dihancurkan di dalam nama Yesus. Semua atmosfer yang buruk sudah diusir di dalam nama Yesus. Penuhlah tempat ini dengan hadirat Tuhan, penuhlah tempat ini dengan suasana surga di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yesus, Engkau hadir di tempat ini. Yesus, Engkau menjamah semua kami di tempat ini. Yesus, biarlah wajah-Mu terjadi Bapa. Ini yang kami rindukan terjadi Tuhan. Engkau nyata di tempat ini, Engkau hadir di tempat ini. Engkau nyata saat ini, penuhi setiap
baik. Bahwa kuasa Yesus adalah kuasa yang tiada batas. Kuasa Yesus, kuasa yang sungguh tak terbatas. Dia sanggup melakukan perkara besar atas orang. Dia sanggup membawa engkau naik saudaraku. Mari datang sungguh-sungguh kepada Yesus. Dia akan terus membawa engkau terbang tinggi bagaikan burung raja wali. Kau berlari tidak menjadi letih. Kau tidak berjalan tidak menjadi lesu. Kuasa Tuhan yang bekerja atasmu saudaraku.
yang Tuhan berikan bagi kami. Ya Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Biar seluruhnya hanya kehendak-Mu, hanya kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Jadilah kehendak-Mu sesuai rencana-Mu yang Kau siapkan. Haleluya. Engkau Maha Besar, Yesus Kristus Tuhan yang Maha Tinggi. Roh-Mu yang kudus tuntun bawa kami dalam jalan-Mu. Bangkit dan Kau menang, merubah segalanya menjadi nyata. Yesus Kristus Tuhan Maha segalanya, penebus dosa. Karena Engkau Yesus, firman yang nyata. Karena Engkau sabda sang ilahi. Karena Engkau Yesus, kasih abadi. Karena Engkau jalan kedamaian. Saudara kita jadilah hendak-Mu. Biarkan jadi kehendak-Mu. Biar rencana-rencana-Mu yang terjadi di hidup kami Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, yang terbaik itulah yang Tuhan kehendaki di hidup kami. Terima kasih, terima kasih Bapa. Jadilah kehendak-Mu sesuai rencana-Mu yang Kau siapkan. Engkau Maha Besar, Yesus Kristus Tuhan yang Maha Tinggi. Roh-Mu yang kudus tuntun bawa kami dalam jalan-Mu. Bangkit dan Kau menang, merubah segalanya menjadi nyata. Yesus Kristus Tuhan Maha segalanya,
Haleluya. Hanya ada satu jalan kedamaian, yaitu Yesus. Dialah jalan kedamaian. Yesuslah Raja Damai. Di dalam Yesus ada damai. Di dalam Yesus ada sukacita. Di dalam Yesus ada kegembiraan. Karena itu kami tidak cari damai, sukacita, kegembiraan di diskotik, di bar, atau di tempat-tempat lain. Karena kami sudah menemukan itu semua di dalam Yesus. Itulah yang membuat kami tidak akan mau cari damai, tidak mau cari sukacita, tidak mau cari kegembiraan di tempat lain. Karena di dalam Yesus kami sudah dapatkan yang sempurna. Urapi kami dengan urapan spesial, urapan baru, urapan double porsi. Api kudus dari takhtamu membakar kami, biar hati kami tetap bergelora, bergairah, bersemangat. Roh kami terus berkobar, menyala, menyambar, tetap radikal kepada Yesus. Gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian bagi Tuhan. Tidak akan siut kecut, tidak akan mundur. Karena kami tahu mundur pasti mati. Maju bersama Yesus. Bersama Yesus kami hidup. Bersama Yesus kami ada. Bersama Yesus kami bisa. Bersama Yesus kami pasti menang. Lebih daripada pemenang. Haleluya. Haleluya. Luar biasa kasih kuasa-Mu atas kami, Yesus. Engkau yang membuat kami ada sebagaimana Engkau ada. Kami tidak mungkin bisa sebagaimana Engkau ada, tetapi Engkaulah yang melakukannya. Sehingga kami ada sebagaimana Tuhan ada. Urapi kami Tuhan. Roh-Mu yang bekerja atas kami, supaya kebenaran ini memberkati kami semua. Tempat ini dalam perlindungan Yesus. Tidak ada satu orang yang bisa berbuat jahat atas tempat ini. Tidak ada yang bisa mengganggu tempat ini. Karena tempat ini adalah tempat di mana Yesus bertakhta. Dialah yang menjagai kami. Dialah yang melindungi kami. Namanya Yesus, Tuhan Allah, Juru Selamat kami. Urapi lidah mulut bibir hamba-Mu, kuduskan, supaya kebenaran ini menjadi berkat buat kami. Segala setan, iblis, dan roh jahat yang coba mengganggu pikiran hati kami, menyerang pikiran hati kami usir, kami tolak, patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarnya. Di dalam satu nama Yesus yang kudus, kami alaskan doa kami dengan ucapan syukur. Haleluya. Yang percaya semua kita berkata amin. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemenangan, ada jalan keluar, ada kekuatan baru. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Silakan duduk, silakan duduk. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kenapa gereja banyak lemah? Kenapa gereja banyak tidak berani melakukan apa yang Tuhan mau? Saya ketemu dengan teman saya kemarin, saudara, yang saya ceritakan tadi. Gereja mereka belum buka sampai hari ini. Ya, jadi setiap hari dia hanya memikirkan masalahnya, dan terus setiap hari dia hanya pakai masker. Dan herannya kami cuma ngomong bertiga di situ. Ya, saya hitung ada 50 kali kurang lebih dia pakai altis itu, saudara. Sebentar-sebentar pakai, sebentar-sebentar pakai. Saya nasihati dia. Saya bilang, ini kan ruangan, ya kan? Hanya kita saja. Yang Bapak pegang kan itu-itu aja. Kenapa bentar-bentar altis? Gitu loh. Ya, saya nemukan orang ini bukan satu kali, udah berapa kali. Iya, tapi inilah yang saya ingat untuk menceritakannya. Si Daniel ketawa dia. Iya, jadi kita cerita bentar-bentar altis. 5 menit altis. Altis, apa kalau bahasa kerennya? Aku anesthetizer, ya itu. Saya susah ya. Jadi altis saja. Takutnya ada orang yang nggak tahu altis, ya kan? Jadi bentar-bentar pakai itu, bentar-bentar pakai itu. Saya bilang, tempat ini kan tempat kita aja. Kecuali misalnya ya, masuk akal kalau dia keluar ke satu tempat lain. Nah, itu masuk akal. Ini kan ini yang dipegang itu aja. Saudara, jadi sekarang orang semua pada takut. Gereja pun nggak berani berbuat sesuatu. Bukan takut kepada setan lagi, takut kepada COVID. Haleluya. Jadi COVID ini udah di atas setan, saudara. Haleluya. Banyak orang sekarang udah nggak takut sama setan, tapi takut sama COVID.
Haleluya. Ternyata COVID ini dedengkot setan, neneknya setan. Kenapa saya katakan demikian? Ya karena banyak orang lebih takut sama COVID daripada sama setan. Iya, saudara, kalau gereja seperti ini, bagaimana gereja menjadi menang lebih daripada pemenang? Haleluya. Makanya saudara, banyak orang yang heran melihat saya, ya, kenapa Bapak khotbah di daerah-daerah itu nggak pakai masker katanya. Bagaimana kalau kita khotbah pakai masker? Nggak pakai masker aja kadang-kadang suaranya kurang jelas. Apalagi pakai masker, tambah nggak jelas, betul nggak? Iya. Saudara, kenapa gereja takut seperti ini, saudara? Karena gereja lemah. Gereja tidak boleh lemah. Gereja harus kuat. Haleluya. Coba kita buka satu ayat dulu di Efesus 6 ayat 10. Cepat. Efesus 6 ayat 10. Haleluya. Saya minta Anda respon dalam mendengarkan firman Tuhan. 3, 2, 1. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasanya. Saudara, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam kuasanya. Jadi saudara, gereja harusnya kuat. Bukan ototnya yang kuat, bukan otaknya yang kuat, bukan dengkulnya yang kuat, tetapi kuasa Tuhan yang membuat dia kuat. Haleluya. Karena ada orang punya dengkul kuat, punya otot kuat, punya otak kuat, tapi tidak punya kuasa Tuhan. Gereja harus mendemonstrasikan kuasa Tuhan Yesus. COVID pasti kalah dengan kuasa Yesus. Saya berdebat dengan beberapa pendeta belakangan ini, saudara, di daerah. Saya katakan kalau di dalamku ada Yesus, mana mungkin bisa COVID masuk ke dalamku? Oh, kalau gitu Pak Pendeta, kita boleh hidup sembrono? Enggak. Ketika saya menjalankan misi Tuhan, ketika saya menjadi duta Allah, waktu saya khotbah ini saya menjalankan misi Tuhan, saya menjalankan tugas dari Yesus, saya duta Allah, saya dalam perlindungan hukum-hukum kerajaan Allah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Ya setelah itu saya tetap protokol kesehatan. Malah saya yang lebih paranoid daripada Daniel kalau di airport. Daniel, kau sudah pegang itu. Nih, artis lagi. Artis saja katanya. Tapi kalau saya lagi khotbah, ya saya nggak peduli. Ya, khotbah di Labura, khotbah di Brunei, di Dumai, di mana itu, di Pekanbaru, di Duri. Saya salami semua. Nggak ada masalah. Karena saya tahu saya sedang menjalankan tugas. Kalau saya sedang menjalankan tugas, artinya saya di backup oleh yang memerintahkan dalam melaksanakan tugas tersebut. Amen. Tugas tersebut adalah dari Yesus. Haleluya. Yesus membackupnya dengan apa? Dengan kuasa kerajaannya. Amen. Sehingga COVID mati. Puji Tuhan. Semua daerah-daerah yang kita buat KKR, sampai hari ini mereka berkata luar biasa. Tidak ada satu jemaat pun yang kena COVID. Haleluya. 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 Jadi Anda kalau mau tidak kena COVID, Anda harus betul-betul punya kuasa Tuhan. Karena COVID ini yang sangat menakutkan. Sekarang udah banyak lagi. Teman saya kemarin juga yang saya ceritakan tadi bilang, wah, udah hampir-hampir agak mau bisa keluar. Anies buat lagi begini katanya. Iya, ya kan? Iya, jadi ya drop lagi, ya. Nah, saudara, kalau orang yang punya kuasa Tuhan itu tidak akan pernah kena COVID. Kita mau logika berpikir, kita rasional ilahi, logika ilahi. Jadi saudara, ini sebenarnya nggak perlu dipikirkan. Karena kalau ini dipikirkan berarti ini belum sempurna. Yang belum sempurna kita pikirkan untuk disempurnakan. Yang sudah sempurna tidak boleh kita pikirkan, kita laksanakan saja. Yang sudah sempurna kita imani. Ini bukan dipikirkan. Kalau Anda mikirkan ini, Anda bisa stres, bisa gila. 5 ketul roti, 2 ekor ikan dibagi 5.000 orang, sisa 12 bakul. Bagaimana mungkin? Jadi kita hanya disuruh mengimaninya. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Coba kita baca selanjutnya ayat ini. Ini dahsyat sekali. Haleluya. 3, 2, 1. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu
saudara, COVID ini dijadikan iblis untuk menakut-nakuti kita. Itulah namanya tipu muslihat. Sampai orang-orang tidak mau lagi berkumpul dengan teman seiman di gereja. Mereka semua di rumah masing-masing. Tapi anehnya, kalau ada cuan, ada untung, ada duit, kumpul rame di sana. Haleluya. Itu sebabnya Anes marah. Bukan karena orang ke gereja dia marah, bukan karena orang ke masjid dia marah, tapi orang berkumpul di mana? Di tempat-tempat yang ada duit. Tidak jaga jarak lagi. Haleluya. Jadi ini dijadikan permainan setan. Menurut ilmu kedokteran, ya, ini bisa menular lewat apa? Lewat ludah. Lewat apa? Lewat jabatan tangan. Oleh sebab itu jaga jarak dan selalu cuci tangan. It's okay, anyway, no problem. Ini semuanya teorinya benar. Saya katakan benar. Tetapi ketika saya diutus Allah untuk melayani orang, saya diproteksi dengan kuasa kerajaan Tuhan. Haleluya. Kemarin saudara, ada orang telepon. 2 hari yang lalu, ada orang telepon. Dia, istrinya di rumah sakit Pertamina. Berarti ini rumah sakit top. Haleluya. Ya, saya berani mengucapkan ini. Saudara, rumah sakit top. Jadi, istrinya sudah diponis COVID. Sudah disiapkan semuanya. Ambulannya, dia mau dipindahkan ke tempat yang memang khusus COVID. Dia telepon saya. Saya katakan apa? Bisa nggak istri bapak cabut dari rumah sakit, bawa ke tempat saya, atau saya ke rumah bapak? Tidak ada itu, saya bilang. Dalam nama Yesus itu mati COVID-nya, saya bilang. Terus dia bilang, ya nggak mungkin bisa. Tapi kita coba, karena memang menurut protokol kesehatan nggak bisa, saudara. Nggak bisa ya, pasti nggak bisa, pasti ribut, pasti turun aparat. Nggak bisa, oke lah. Kalau nggak bisa, saya bilang, mari kita doa. Bapak masih di dekat dia? Enggak, saya sudah disuruh minggir. Dia pun disuruh minggir. Ketika didiagnosa COVID, dia disuruh keluar. Dokter pun mulai ketakutan semua. Pakai APD dan lengkap banget semualah. Saya doakan. 1 jam kemudian bapak itu telepon saya. Istrinya tidak ada COVID. Haleluya. Didiagnosa lagi. Ternyata tidak ada COVID. Orang berkata kebetulan salah diagnosanya. Itulah orang gak beriman. Itulah orang gak percaya. Mana orang yakin saya punya uang $100 Singapura jadi $1.000. Itu terjadi. Tapi orang bilang bapak dulu salah lihat. Itu otak gak percaya. Tapi kalau orang punya kuasa Tuhan, dia percaya hal-hal yang melampaui logika manusia, hal-hal yang melampaui rasional manusia. Dia percaya. Gereja ini sampai hari ini ada karena saya percaya bahwa Tuhan Yesus, kepala gereja di tempat ini. Haleluya. Saudara, di sini dikatakan kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Perlengkapan senjata Allah ini maksudnya saudara, itu otoritas kerajaan, kuasa kerajaan Allah. Gak usah pala kita tafsirkan terlalu capek. Haleluya. Itu singkat aja, kuasa kerajaan Allah di dalam kita. Haleluya. Kalau kita punya kuasa kerajaan Allah, tentu kita tidak akan mau ditipu lagi oleh iblis. Haleluya. Alkitab katakan, kalau kita baca selanjutnya, yang kita lawan di sini, lihat yang kita lawan siapa di sini. 3, 2, 1. Karena perjuangan kita melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa, melawan guru-guru dunia yang gelap ini, melawan peperangan di udara. Saya minta Anda membacanya dengan antusias, dengan intonasi yang betul-betul baik. Haleluya. Karena ketika Anda membacanya asal baca, maka firman itu akan jatuh di tanah yang berbatu-batu,
akan jatuh di tanah semak duri, akan jatuh di tanah pinggir jalan. Tapi kalau Anda baca serius, artinya otakmu pun serius. Kalau otakmu serius, firman itu masuk dengan serius di otak. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Darah dan daging di sini bukan berarti maksudnya darah dan daging kita. Bukan. Kita bukan melawan manusia. Haleluya. Kita bukan melawan yang ada fisik yang bisa kelihatan. Kita melawan pemerintah-pemerintah yang tidak ada fisik. Bukan pemerintahan Jokowi, bukan. Pemerintahan yang tidak ada fisik. Yang kita nggak bisa lihat, melawan penguasa-penguasa. Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Jadi kita berperang bukan melawan yang kelihatan. Kita berperang melawan yang tidak kelihatan. Haleluya. Dan sekarang saudara, muncul yang namanya COVID. Ini juga nggak kelihatan. Haleluya. Ini musuh kita. Kita harus perangi di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Anda harus punya kuasa kerajaan Tuhan. Karena di dalam Alkitab hanya orang-orang yang punya kuasa kerajaan Tuhan Allah Yesus Kristus yang mampu mengalahkan setan, yang mampu mengalahkan virus. Virus ini semua tipu muslihat iblis. Haleluya. Oh Pak Pendeta nggak percaya. Bukan, saya bukan nggak percaya. Memang nggak percaya saya sama virus. Terus, tapi saya tahu kata orang ada. Ngapain saya nggak sama yang saya lihat aja saya nggak percaya? Saya cukup tahu ini warnanya merah. Nggak perlu saya percaya sama ini. Ngapain saya percaya sama ini? Percaya sama Yesus sudah cukup. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Saudara Bapak Ibu sekalian, jangan Anda salah ngerti, salah paham. Apalagi pemirsa YouTube, jangan salah paham. Dengar baik-baik khotbah saya. Saya tidak percaya COVID. Amin. Haleluya. Saya percaya Yesus. Haleluya. Terus apa pendeta pernah dengar ada COVID? Pernah dengar. Apa pendeta pernah sentuh? Mungkin sering, tapi mungkin juga tidak. Haleluya. Jadi saya nggak mau percaya sama dia. Saya cukup percaya sama Yesus. Haleluya. Waktu kemarin saya bincang-bincang sama teman saya, Bapak tahu sebenarnya 3 bulan yang lalu sekeluarga kami sudah kena semua, saya bilang. Wah, dia menyembunyi, ketakutan dia. Padahal udah 3 bulan yang lalu. Haleluya. Saudara Bapak Ibu sekalian, inilah sekarang tantangan bagi gereja. Saya tidak tahu sampai tahun kapan begini terus. Gereja kita termasuk masih oke menurut saya. Anda jangan pikir gereja-gereja besar itu tidak mengalami problem yang berat. Mereka harus bayar itu dan ini. Sementara tidak ada ibadah. Sementaranya online. Online, kolektenya online. Perpuluhan online. Ya tentu namanya yang hadir dengan online itu beda. Dulu mungkin waktu hadir, ya mungkin perpuluhannya 50% yang ngasih. Sekarang udah nggak hadir, ya mungkin 20% atau 10%. Haleluya. Sementara mereka memang hidupnya semua dari situ. Dari perpuluhan, dari kolekte, dan semua biaya gereja dari situ. Puji Tuhan, biaya gereja kita, hidup saya selama ini bukan dari kolekte, bukan dari perpuluhan. Tapi dari mana? Dari Yesus. Dengan cara apa? Dengan cara Yesus saja. Memberkati hidup saya. Haleluya. Saudara, itulah sebabnya saudara, kita harus kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ada satu ayat di suratan Korintus, di situ dikatakan hendaklah kau kuat seperti laki-laki. Kenapa dia pakai seperti laki-laki? Ya mungkin dianggapnya wanita lemah. Tapi sebenarnya wanita ini pun nggak lemah. Haleluya. Yang lemah itu bukan wanita, bukan pria. Yang lemah itu orang yang nggak punya kuasa Yesus. Itu lemah. Tetapi saya tahu maksud ayat ini
mencontohkan, karena menurut fisik biasanya laki-laki lebih kuat. Itu maksud ayat ini. Jadi maksudnya perempuan jangan bilang, oh aku wanita, aku lemah, aku tak berdaya, ya. Engkau jangan lihat fisikmu, engkau lihat rohmu. Rohmu gak berbentuk. Rohmu itu sama dengan roh laki-laki. Nggak ada roh perempuan, roh laki-laki, nggak ada. Haleluya. Roh sama. Yang membuat kita beda ketika kita bicara fisik. Tapi kalau bicara roh, kita segambar serupa dengan Allah. Berikan sorak-sorai buat Yesus, Tuhan Allah yang hidup. Haleluya. Kita segambar serupa dengan Allah. Jadi mau wanita kayak rohnya sama, segambar serupa dengan Allah. Pria juga segambar serupa dengan Allah. Amin. Berarti roh itu nggak ada istilah jenis kelamin. Haleluya. Roh itu berbicara tentang kehidupan Allah, kehidupan ilahi. Makanya saudara, kalau Anda punya roh Allah, Anda punya kehidupan Allah. Kalau Anda punya kehidupan Allah, Anda punya kuasa Allah. Kalau Anda punya kuasa Allah, Anda menang lebih daripada pemenang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya, haleluya. Saudara, kemarin selesai bincang-bincang, saya ke atas sebentar, memang agak letih. Anak saya bilang, kok lemas Pak? Iya, dia cerita sama mamanya, Bapak lemas katanya. Haleluya. Sebenarnya saya lemas bukan karena masalah itu. Saya lemas memang waktu itu kan saya puasa. Jadi baru buka puasa ya lemas. Nah, ini pun agak lemas sebenarnya. Kenapa? Karena istri saya tadi nggak kasih saya sarapan. Iya, dia kasih pisang goreng 3 doang. Jadi sampai hari ini saya makan pisang goreng 4, entah 3. Nggak ada makan lain-lain, cuma pisang goreng. Tadi saya pikir, saya pikir bisa nggak saya khotbah. Nggak, tadi nggak lapar. Waktu tadi nyanyi itu lapar. Saya udah mau masuk ke restoran belakang. Tapi kan nanti kalian ngomongin. Tapi kalau kalian masuk situ, kalau saya ngomongin dibilang pendeta cerewet. Tapi kalau saya masuk situ, mau khotbah, pasti ada ngomongin. Sekarang contoh, saya lagi begini, saya ke toilet sebentar ya saudara, 5 menit, pasti kan ngomongin kan. Tapi kalau Anda bolak balik, ya itu enaknya jadi jemaat. Jangan kau pikir enak jadi pendeta, jadi gembala. Haleluya. Makanya harusnya engkau korbankan apa yang bisa kau korbankan buat gembalamu. Haleluya. Haleluya. Maksudnya yang kudus, bukan korban yang aneh-aneh. Haleluya. Korbankan, bukan korbankan dirimu, korbankan apa yang kau punya. Haleluya, untuk pelayanan. Itu maksudnya. Haleluya. 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 Saudara, Bapak Ibu sekalian, jadi di sini jelas ya, yang menjadi musuh kita itu adalah yang nggak kelihatan, saudara. Bagaimana kita bisa mengalahkan yang nggak kelihatan kalau kita hanya menggunakan ilmu pengetahuan, kalau kita hanya menggunakan yang namanya obat-obatan, kalau kita hanya menggunakan yang namanya haleluya strategi-strategi, nggak mungkin bisa. Tapi kalau kita punya kuasa Yesus, kuasa Tuhan Allah, kita pasti menang lebih daripada. Haleluya, haleluya. Karena memang kau ditakdirkan menang. Di Roma 8 ayat 37, kau adalah orang yang menang lebih daripada pemenang. Kau bukan orang menang, tapi lebih daripada pemenang. Dalam pertandingan hanya ada yang menang. Haleluya. Atau paling tinggi pemenang. Tetapi kita lebih daripada pemenang. Artinya nggak akan bisa kalah. Asal engkau tetap di hadirat Tuhan, asal engkau tetap memiliki kuasa Yesus, engkau tidak akan kalah. Engkau pasti menang. Haleluya. Haleluya. Kau pasti menang. Coba kita lihat ini. Haleluya. Kita lihat kisah ini di dalam Keluaran pasal yang ke-14 ayat 13. Keluaran, oke? Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan berikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Memang menurut penilaian saya,
sudah agak baikan daripada awal tadi. Yang baca sudah mulai agak luar biasa. Tetapi saya mau lihat siapa yang mulutnya nggak kebuka, saya akan denda 100.000. 3, 2, 1. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan Allah kita. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, orang Israel ini umat Tuhan, umat pilihan Allah. Mereka diperbudak di Mesir. Tapi Musa diutus Tuhan untuk membebaskan orang Israel yang diperbudak oleh orang Mesir. Dan puji Tuhan, waktu itu sempat diizinkan oleh Firaun untuk mereka keluar dari Mesir. Bahkan dikasih lagi pesangon. Mereka keluar. Tetapi Firaun berubah pikiran. Woi, kejar lagi mereka. Saudara, dikejar. Ternyata sudah hampir dekat mereka dengan lautan. Haleluya. Di belakang sudah tentara Mesir. Sudah tentara Firaun. Semua orang protes Musa. Gimana ini Musa? Kalau Tuhan yang memimpin kita, nggak mungkin kita seperti ini. Masa kita dibawa ke pinggir laut? Mana mungkin kita berjalan di laut? Semua mereka marah. Tapi seorang pemimpin tidak boleh tergoda, tidak boleh tergiur, tidak boleh terpengaruh dengan riak-riak yang ada dari para orang-orang yang mengikutnya. Haleluya. Musa tetap seorang pemimpin yang hebat. Dia berkata, haleluya, janganlah takut. Berdiri tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi. Tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Bagaimana itu? Kita bisa memahami apa yang dikatakan oleh Musa kalau kita waktu itu menjadi anak buahnya Musa, jemaahnya Musa. Bagaimana mungkin kita bisa paham? Kita sudah terkepung, di belakang sudah tentara Mesir, di depan sudah laut. Dan yang luar biasanya lagi, dia bilang, engkau tidak akan melihat orang Mesir itu selama-lamanya. Kalau dikatakan Musa, kita menang, tenang aja. Artinya berarti masih ada orang Mesirnya nanti. Haleluya. Ini Tuhan belum kasih perintah. Tuhan belum kasih perintah. Haleluya. Tapi Musa sudah tahu bahwa Tuhan pasti tolong. Musa sudah yakin betul pasti Tuhan bela. Karena Tuhan yang mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Haleluya. Saudara, kalau Anda baca baik-baik ini, dia belum dapat perintah untuk melakukan apapun. Haleluya. Dia hanya memberikan kekuatan kepada jemaah yang ada, kepada jemaat yang dia pimpin. Jemaat yang dipimpin menurut yang saya tahu, yang saya pelajari, kurang lebih hampir 3 juta. Bayangkan saudara, memimpin orang 3 juta itu bukan gampang. Sedangkan memimpin orang 40 orang begini aja nggak mudah. Haleluya. Di WA malam ini 2 hari baru jawab. Begitu ngerinya WA itu. Haleluya. Apalagi memimpin jemaat 3 juta orang saudara. Tapi Musa seorang pemimpin tidak terpengaruh dengan riakan-riakan mereka. Kau Musa, kenapa kau bawa kemari kita? Matilah kita, matilah kita. Lihatlah itu. Pertama, ya, tentara Mesir itu dilatih. Sedangkan yang dibawa Musa bukan tentara, rakyat biasa. Haleluya. Dan mereka bawa senjata lengkap. Namanya tentara. Haleluya. Sedangkan yang dibawa Musa ini enggak bawa senjata. Bawa yang dia bawa aja pakaian, ya, mungkin ya pisang, ya, mungkin ya makan makanan lain, apel dan segalanya lah, makanan lah untuk makan mereka di jalan. Es, nasi uduk. Tapi saudara lihat di sini, Musa seorang pemimpin yang betul-betul tidak terpengaruh dengan omongan jemaat yang dia pimpin. Mungkin Anda berpikir, Pak,
Kita harus dengar dong omongan jemaat, Pak. Iya, omongan jemaat yang seperti apa yang kita dengar? Haleluya. Kalau omongan jemaat yang dengan otoritas kuasa kerajaan, perlu kita dengar. Kalau omongannya dengan kuasa manusiawi, ngapain kita dengar? Betul nggak? Jadi saudara, dia nggak mau dengar. Dia tahu ini semua kerasukan roh-roh manusiawi. Iya. Roh manusia bagus, kalau roh manusiawi nggak bagus. Loh, seringkali kan kita bilang, kita kan manusiawi. Kita manusia bukan manusiawi. Enggak, kita diciptakan itu sebagai manusia bukan manusiawi. Kok tambah wiwi? Karena kok makan sawi. Makanya stoplah sawi itu terus menerus, sekali-sekali boleh. Iya, haleluya. Saudara, kan kita sering bilang begitu, kita kan manusiawi, wajar dong kalau lemah, namanya manusiawi. Iya, uang gua udah tertipu, uang gua gak ada lagi, wajar dong. Lah, kita bukan manusiawi, kita manusia Allah. Anda bisa baca itu 1 Korintus 6 ayat 11, kita manusia Allah. Oke lah, kalau nggak pakai Allah pun kita manusia lah. Haleluya. Saudara lihat, setelah dia kasih tahu bahwa Tuhan di pihak kita, Tuhan pasti bela kita, Tuhan pasti lindungi kita, tentara Firaun itu nanti nggak kau lihat lagi sampai selama-lamanya. Baru Tuhan kasih perintah kalau Anda baca terus. Apa yang ada di tanganmu, Musa? Tongkat. Haleluya. Ulurkan tongkat. Saudara bayangkan, seandainya Anda Musa, tongkatnya nggak 7 meter. Kalau 7 meter pun nggak mungkin kita bisa belah laut. Tongkat biasa saja, kayak tongkat komando yang dipakai oleh Kapolres itu, Sapam itu. Haleluya. Tongkat seperti itu, saudara. Tapi Musa tahu. Musa taat bukan karena Musa taat sembarangan. Karena Musa taat karena Tuhan mengenal Tuhan. Musa mengenal Tuhan. Haleluya. Jadi saya mau kasih tahu, Musa taat bukan taat karena dia taat sembarangan, tapi dia betul-betul mengenal Tuhan yang dia sembah. Amen. Itu sebabnya sebelum Tuhan kasih perintah pun dia sudah tahu. Jangan takut. Haleluya. Ini nanti orang yang ngejar kita ini orang Mesir, tidak akan kau lihat sampai selama-lamanya. Artinya saudara, berarti Musa sudah tahu bahwa Tuhan bela. Tuhan di pihak dia, Tuhan tolong dia. Kenapa? Karena Tuhan yang utus dia. Dia sebagai duta Allah waktu itu. Barulah Tuhan bilang, ulurkan tongkat itu. Dia ulurkan. Haleluya. Terbelah laut itu. Tentara Mesir ngejar. Orang si Musa dan rakyatnya sudah sampai ke seberang. Mereka tentara Mesir di pertengahan laut. Haleluya. Tuhan bilang, ulurkan lagi, diulurkan lagi, ketutup mereka dengan air. Tadi air itu terbelah jadi darat gitu, ketutup lagi saudara. Habis. Saya waktu melihat Laut Merah itu di Israel, di Mesir, cukup besar juga itu. Habis mereka di sana. Saudaraku yang saya kasih. Betul kan yang dibilang Musa? Tadi mana terpikir, betul nggak? Haleluya. Yang terpikir adalah kita balik kanan perang, ya bisa menang. Tapi belum tentu mereka mati semua. Itu. Coba kalau Musa bilang, tenang, kita lawan mereka. Ya, kita 3 juta kok. Masa kita kalah? Ayo kita serbu. Masuk akal kan? Haleluya. Tapi Musa bilang, semuanya itu nanti orang Mesir nggak kau lihat lagi. Selama-lamanya, betul kan selama-lamanya? Iya, sama Nini Loro Kidul dia di bawah. Sama Nini Blorong, Nini Loro Kidul, siapa itu ya? Haleluya. Saudara, sekarang Tuhan membutuhkan, atau sekarang Tuhan sedang mencari pemimpin-pemimpin seperti ini. Yang berani. Haleluya. Hai jemaat, dalam ibadah aku berani kasih garansi engkau tidak kena COVID. Amin. Harus berani. Pendeta seperti itu. Tapi jemaat, kalau kau lagi dagang sayur, kau lagi jual es, kau kena, jangan salahkan saya. Itu bukan tanggung jawab saya. Dalam nama Yesus kita tolak. Maksud saya, tanggung jawab saya di sini. Haleluya.
Itu yang jual sayur marah dia, tolak. Ya, saya tolak juga dalam nama Yesus. Saya juga tidak menginginkan itu terjadi. Tapi saya mau kasih tahu sebatas mana. Karena banyak orang dagang berani, rame-rame pegang duit terus. Satu. Giliran gereja, COVID. Giliran jualan, nggak COVID. Haleluya. Giliran gereja COVID. Padahal di sana lebih parah COVID-nya. Kalau mau hitung-hitungan COVID, di sini kalau ada COVID sampai gerbang mati dia. Haleluya. Saya sering doa, Tuhan Yesus, saya nggak mungkin stop pelayanan ini Tuhan. Kalau saya stop, malulah namamu Tuhan. Saya sudah sempat memulainya. Waktu dilarang pun saya mulai terus ibadah. Apalagi sudah diizinkan waktu new normal sampai sekarang. Saya harus mulai terus Tuhan. Saya percaya Yesus. Mereka sehat. Tapi kalaupun ada mereka yang bawa COVID, di gerbang mati COVID-nya. Mati. Haleluya. Mati di gerbang. Makanya Anda jangan tersinggung ya. Sekarang saya sudah agak halus ngomong. Dulu kalau saya lihat orang pakai masker kayak suami si murid, kenapa lu pakai masker? Batu-batu nggak ada batu-batu di sini, nggak ada COVID nggak ada. Itu batuk doang bukan COVID. Buktinya dia hidup sekarang berarti bukan COVID kan? Ya udah lama kan kejadian sebulan lebih apa 2 bulan, bukan COVID kan? Iya. Nah, sekarang saya udah agak rendah hati, maksudnya sudah agak menghargai iman masing-masing. Yang mau pakai masker pakailah di situ. Haleluya. Tapi saya lihat jadi nggak ada yang pakai semua sekarang. Haleluya. Saudara Bapak Ibu sekalian, Anda tidak bisa melawan barang ini, COVID ini, hanya dengan protokol-protokol seperti itu. Saya tidak yakin betul. Saya hanya yakin kalau Anda di dalam hadirat Yesus, Anda punya kuasa kerajaan Yesus, Anda punya nama Yesus, Anda punya pribadi Yesus, Anda akan kalahkan COVID ini. Haleluya. Makanya ajak teman-temanmu sana. Saudara, saya sebenarnya punya kerinduan untuk langsung ke rumah sakit yang khusus COVID. Tapi saya tahu betul, sudah pernah saya coba tanya-tanya, tidak boleh. Tidak boleh. Oh kok Bapak berani? Saya tidak berani kalau tidak karena misi. Saya tidak akan berani. Kalau di airport saya tidak berani sembarangan. Tapi kalau udah misi, sekelompok orang ini kena COVID. Haleluya. Mereka butuh pertolongan Yesus. Dan saya punya keyakinan seperti Musa, bahwa Allah di pihakku. Haleluya. Allah pasti melindungi aku, menjagai aku. Aku berani. Haleluya. Tapi kalau konteksnya beda, saya nggak sembarangan juga. Haleluya. Pak Hendrik waktu ngantar saya ke airport, cerita-cerita. Ya udahlah saya bilang, memang COVID itu ada Pak, ada Pak. Siapa bilang nggak ada? Memang ada. Haleluya. Tapi itu ada karena dibilang orang ada. Mana buktinya ada? Nggak ada. Kalau gue bilang nggak ada, kalau kau bilang ada, ya ada, memang ada. Buktinya ada, ya ada. Haleluya. Haleluya. Saudara, ini barang gak kelihatan. Bagaimana kau mau menggunakan ilmu pengetahuan untuk mengusir ini? Ini halusnya hampir mirip sama setan. Haleluya. Haleluya. Tapi bukan saya larang Anda. Di luar tetap Anda, saya juga di luar pasti pakai masker segala macam semuanya. Iya kan? Tapi bukan COVID ini menghalangi saya menyembah Tuhan, kumpul dengan teman seiman. Gak mau saya. Mendingan saya mati aja. Haleluya. Iya, mendingan saya mati daripada saya hidup nanti 10 tahun lagi saya hidup atau 20 tahun lagi. Tapi gak boleh kumpul dengan teman seiman, gak boleh gereja. Di rumah aja gini-gini. Ini gak saya mati. Haleluya. Nggak ada yang bilang haleluya. Karena ada orang-orang tertentu malah senang dia. Ada dilarang gereja dia malah senang. Misalnya pemerintah buat larangan ke gereja, dia malah senang. Nah, dia senang karena dia punya alasan. Pendeta, kita harus taat pemerintah.
mempengaruhi temannya harus taat pemerintah. Dia senang. Haleluya. Sebenarnya bukan dia karena taat pemerintah, karena memang harus gereja. Haleluya. Nah, pemerintah dijadikan bantalan. Jadi jangan kau jadikan pemerintah bantalan. Haleluya. Kau harus taat pemerintah, tapi tidak boleh pemerintah jadi bantalan. Katakan aja memang gua males. Haleluya. Jangan kesempatan dalam kesempitan. Haleluya. Karena sempit kau cari kesempatan. Justru lebar kau nggak mau, sempit kau mau. Sempit makin sulit lah. Haleluya. Haleluya. Lihat, kalau kita lihat terus, coba lihat ayat 14. Ayat 14. Apa katanya? 3, 2, 1. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Oke, sekarang kalau kau ambillah semua alat peralatan. Semua peralatan kau ambil. Coba cari sekarang COVID-nya di sini. Coba. Nah, ini udah moncot-moncot lidahku. Coba. Di mana COVID-nya ini? Haleluya. Kau nggak bakal bisa menemukan. Tapi boleh Pak, boleh semprot aja sampai 1 ton, pakai semprot kalau ada duit mau semprot. Makanya saya bilang sama teman saya kemarin, pantas Bapak bangkrut. Kenapa? Ini sehari berapa aku bilang? Orang saya di situ aja udah habis segini. Sebotol habis. Kali 18.000. Sehari berapa? Haleluya. Itu kan saking paranoidnya, saudara. Bukan dilarang kau pakai itu, tapi ya yang bener lah. Haleluya. Sekarang di sini saya, oke, ini saya punya. Ya, jangan kau pikir nggak punya. Jadi jangan kau, waduh nggak saya bawa lagi. Ah, ini dia. Masa sebentar saya khotbah? Saudara-saudara, oke, ya. Oke, saudara-saudara, pegang lagi nih. Saudara-saudara, gimana? Haleluya. Gak usah kau ditakut-takutin sama situasi ini. Takutlah akan Tuhan, itulah permulaan pengetahuan. Sembahlah Yesus dengan sungguh-sungguh. Pujilah Yesus dengan sungguh-sungguh. Tapi jangan sebentang-bentang kau dengar khotbah gini kau salah pengertian. Kalau gitu gua sembarangan, lu pulang jam 2 pagi. Jam 2 pagi itu yang banyak COVID. Iya, jam 2 pagi, jam 1 pagi, itu COVID mulai. COVID-nya itu mulai bergerak kalau menurut deteksi saya, ya terserah saya dong. Loh, terserah dong, kan masing-masing orang boleh berpendapat. Kebetulan saya di depan, ya saya ngomong. Kalau menurut deteksi saya itu jam 11 ke atas keluarnya. Nah, makanya kalau kau dagang jam 10 ke atas masih buka, hati-hati. Dia udah bergerak dia, jam 10 malam, dia udah bergerak itu, COVID itu. Haleluya. Tapi sepi Pak, justru ini COVID sepi. Loh, ada COVID sepi, ada COVID rame. Jangan kau pikir COVID itu tempat sepi doang, bukan. Haleluya. Makanya saudara, Anda tetap di luar sana, jaga dirimu baik-baik, tapi tidak boleh COVID ini menghambat Anda untuk bersekutu dengan teman seiman. Berikan sorak-sorai yang dasar luar biasa. Haleluya. Haleluya. Coba kita lihat. Kalau orang takut mana bisa ini. Kita lihat di dalam Yosua 1. Kalau orang penakut gimana mau ngelihat COVID aja nggak bisa, udah ketakutan duluan. Coba kita lihat Yosua 1 ayat 7. Haleluya. Kita baca 3, 2, 1. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau menunggu kemana engkau pergi. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Jadi engkau tidak harus mendengar suara Tuhan dulu. Engkau kan sudah banyak tahu firman. Firman itulah kau ucapkan, kau imani, itulah nanti yang memagari engkau dan kau hidupi firman itu, maka engkau bisa hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Haleluya. Kalau kau hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, kau bertindak hati-hati sesuai dengan apa? Dengan yang kau pahami tadi, firman tadi.
Haleluya. Firman yang dari siapa? Dari orang-orang yang diurapi. Yosua dengar dari Musa. Kamu dengar dari saya. Amin. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Supaya engkau beruntung ketika engkau ke Filipina, ada? Tidak. Supaya engkau beruntung ketika engkau ke Cilitan, nggak ada kan? Kemanapun engkau Pergi. Haleluya. Makanya tadi waktu saya doa, apakah Tuhan suruh saya ke Kalimantan? Haleluya. Dan saya heran juga, waktu saya ada di Duri kemarin, ada pendeta pernah bilang, bukan pernah bilang, pendeta itu katakan ke saya, Bapak katanya siap katanya kalau diutus ke Kalimantan. Kapan saya ngomong? Ya kalau diutus ya siap pasti. Iya kan? Yang utus siapa dulu? Harus Tuhan Yesus. Kalau yang utus bukan Tuhan Yesus, nanti dia nggak bisa jagain aku dari COVID, bahaya. Haleluya, nggak beruntung. Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Haleluya. Jadi engkau tidak diberkati ya karena tempat. Engkau diberkati bukan karena tempat. Engkau diberkati bukan karena wilayah. Engkau diberkati karena engkau tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Makanya harus ada kuk. Kata Alkitab, kuk yang kutaruh itu bebannya ringan. Supaya nggak belok-belok. Kalau nggak ada kuk dia belok-belok dia. Alah belok kiri dikit nggak apa-apalah, kiri dikit. Tahu-tahu di situ udah jurang. Masuk dia. Ya kan? Mana beruntung lagi kalau udah masuk jurang. Betul nggak? Iya, yang penting kau tidak belok kiri, belok kanan. Haleluya. Lurus terus. Pandang Yesus saja. Lihat Yesus saja. Haleluya. 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 Masalahmu kecil, Yesus besar. Yesus lebih besar dari masalahmu. Yesus lebih besar dari persoalanmu. Yesus lebih besar dari kesulitan. Yesus lebih besar dari masalah bangsa ini. Yesus lebih besar dari persoalan negeri ini. Yesus lebih besar dari semua yang ada di muka bumi ini. Haleluya. Seandainya bangsa ini semua mengenal Yesus dan hidup di dalam Yesus, saya yakin percaya COVID tidak ada. COVID mampus semua, mati semua. Saya bukan bicara agama, saya bicara kuasa kerajaan Yesus. Agama belum tentu memiliki kuasa kerajaan Yesus, tapi kuasa kerajaan Yesus mampu mengalahkan situasi, kondisi, keadaan. Haleluya. Gua senang dengan gaya lu, begitu amennya. Amin, begitu kayak tadi. Ini ampun. Haleluya. Haleluya. Coba ayat 8-nya. Apa dampaknya kalau kita betul-betul tekun, tidak belok kiri, belok kanan? 3, 2, 1. Jangan kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi menangis siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis segalanya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Haleluya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Jangan kau lupa ngomongin firman ini. Di mana-mana firman, di mana-mana firman. Sambil kau jualan mau ngasih cabai, Tuhan memberkati ya. Haleluya. Sambil kau ngasih apa namanya itu, minuman itu, kalau jual minuman ya. Apa namanya? Es cincau. Kasih itu. Kasih ayatnya. Haleluya. Allah menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Bilang. Lakukan tere. Besok dia akan beli lagi. Lah. Kenapa? Dia beli lagi. Lah, karena kan dia katakan Allah menyertai dia sampai kesudahan zaman. Loh, berarti orang ini orang benar. Ini orang yang bukan orang sembarangan. Orang sembarangan susah ngomong begitu. Mana mungkin ada coba di diskotik orang ngomong Allah menyertai kesudahan. Enggak ada itu. Haleluya. Itu hanya ada di kerajaan Tuhan Yesus. Amin. Haleluya.
Iya. Jangan lupa memperkatakan itu, firman itu. Katakan terus, katakan terus, katakan terus. Firman itu, aku anak Allah, aku hidup di dalam Yesus. Di dalam Yesus aku dipelihara, dijagai, dilindungi. Bersama Yesus aku lakukan perkara besar. Di dalam Yesus aku cakap nanggung segala perkara. Masa aku kecil, Yesus yang besar. Yesus maha besar. Semua yang besar-besar dikalahkan karena dia maha besar. Aku geram kalau melihat orang Kristen yang pendeta luyu-luyu. Itu kalau bahasa yang aslinya peluh, bukan peluh. Peluh itu bahasa gedangan. Jijul yang tahu itu. Nah, kalau ada orang Jawa tahu itu peluh. Bahaya itu kalau peluh, impoten. Itu peluh itu, impoten. Kalau orang impoten gimana? Haleluya. Haleluya. Itu udah bahaya. Peluh. Saudara jangan pikiran kotor. Supaya Anda ngerti yang saya maksudkan. Haleluya. Nanti Anda pikir kalau bicara itu hanya ke sana. Bukan, itu kalau dibahas bukan hanya untuk ke sana. Haleluya. Tapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati. Haleluya. Siang dan malam renungkan itu firman. Supaya apa? Supaya tadi yang ayat 7 tadi bisa kau laksanakan dalam kehidupanmu sehari-hari. Amin. Kalau enggak kau renungkan, bagaimana kau bisa melaksanakannya? Kau renungkanlah itu, kau renungkan. Malah saya bisa tambah, imajinasikan. Firman itu sedang terjadi dalam hidupmu, sedang bekerja. Haleluya. Malah visualisasikan, gambarkan itu sedang terjadi. Imani, melangkah. Percaya dapat, pasti dapat. Haleluya. Haleluya. Sorak-sorainya mana? Haleluya. Siapa suruh berhenti? Masa kadang-kadang jemaat, masa orang luar sana lebih taat sama saya? Iya, kalau lihat di YouTube saya, coba lihat tuh, yang di Dume tuh, siapa suruh berhenti sampai setengah jam? Khotbah saya nggak khotbah, berhenti lagi. Siapa suruh berhenti? Pendetanya ketawa semua. 4 pendeta di depan. Kalau nggak disuruh berhenti, jangan berhenti. Haleluya. Renungkan firman itu siang dan malam. Haleluya. Udah direnungkan? Udah. Gimana cara merenungkan? 1 menit siang, 1 menit malam. Siang dan malam. Iya, ada orang begitu jawabnya. Iya kan? Itu orang-orang yang suka ngeles begitu jawabannya. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis. Ini ada tertulis semua. Jalan hidup kita sudah ditulis di sini. Haleluya. Haleluya. Maaf ya, maaf saudara. Anak Anda pun kalau nggak sekolah, asal Anda suruh belajar di rumah baca sama hitung sama baca. Terus suruh baca ini mulai dari kecil terus. Sampai dia besar baca ini terus. Saya yakin dia orang cerdas. Saya yakin dia punya hikmat. Cuma dia nggak punya ijazah. Saya percaya. Istri saya aja yang nggak mau. Kalau mau, saya udah mau praktekkan ke anak saya. Iya. Diajar dia baca, ini aja dia baca. Malah lebih bagus. Karena saudara, ilmu pengetahuan nggak bisa mengalahkan ini. Ini mampu mengalahkan ilmu pengetahuan. Itu bedanya. Sebab ini bukan ilmu pengetahuan. Ini adalah hikmat Allah. Haleluya. 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 Kristus itu hikmat Tuhan, hikmat Allah. Makanya disuruh kita merenungkan siang dan malam. Haleluya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan dan engkau akan beruntung. Haleluya. Ayat 6 tadi terlewati. Coba ayat 6. Ayat 6-nya. Ayat 6-nya kita baca. 3, 2, 1. Kuatkanlah teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang menjanjikan dan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikan kepada mereka. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Sekarang saudara, bangsa ini sedang goyang. Bangsa ini sedang goyang. Haleluya.
Sekencang apa goyangnya? Oh, goyangnya itu sekencang dangdut goyang bor. Haleluya. Goyang bangsa ini. Nah, terus siapa yang bisa tampil untuk menguatkan bangsa ini? Ya orang-orang yang punya kuasa kerajaan. Anda inilah yang bisa menguatkan tetanggamu kiri kanan depan belakang yang sudah ketakutan. Ketakutan COVID, ketakutan besok udah nggak makan, ketakutan lagi besok nggak bisa bayar kontrakan dan seterusnya dan sebagainya. Engkau lah yang memberikan kekuatan buat dia. Haleluya. Kalau duit kau kasih 100.000 habisnya itu setengah hari. Tapi kalau kekuatan itu memampukan dia untuk menghasilkan apa yang dia mau buat. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Makanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi di sini saudara, bukan Tuhan yang menguatkan kita. Kita disuruh menguatkan. Kenapa? Karena kuasa kerajaan Allah itu sudah ada di dalam kita. Kita tinggal mengaktifkan saja. Handphone ada di tangan kita, tapi kalau kita nggak aktifkan handphone ini nggak ada gunanya. Nah, kau bisa aktifkan ini. Dari mana kau bisa tahu ini? Setiap kita beli handphone pasti ada manual booknya. Atau minimal kita belajar dari orang. Kalau nggak belajar dari orang ada manual booknya. Oh gini, oh gini. Kalau si Daniel ini orang cerdas, dia nggak belajar dari orang, entah apapun dia bisa jadi buat. Kalau bicara masalah-masalah beginian. Iya. Waktu pertama kita pakai mobil itu nggak tahu gimana cara buka depannya ini. Orang Bandung pun yang kita nginap di rumah itu nggak tahu juga. Padahal orang kaya, 3 mobil. Nggak tahu, tapi setiap mobil kan lain. Si Daniel bisa dia. Dia hanya ketik ini aja. Oh, di samping sini dia tahu. Haleluya. Iya. Jadi itu manual booknya maksud saya. Iya, ini panduannya. Panduannya ini firman ini. Haleluya. Inilah hidupmu ini, firman ini. Haleluya. Haleluya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dengan apa kau kuatkan teguhkan itu? Ya dengan ini, firman ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Wow. Saya yakin kalau misalnya Anda lihat diri Anda dan Anda mulai berpikir cara manusiawi, gimana sih memimpin bangsa ini? Haleluya. Kau bukan jadi pimpinan, kau memimpin. Pimpinan dengan memimpin beda. Pimpinan belum tentu bisa menjadi memimpin. Tapi kau nggak jadi pimpinan, tapi kau bisa memimpin. Haleluya. Jangan gitu bro, salah itu bro. Itu ke kiri beloknya bro. Kau memimpin dia. Kanan dikit bro, kanan dikit bro. Haleluya. Jadi bangsa ini sudah mulai goyah. Kitalah hadir di situ. Memimpin bangsa ini. Haleluya. Bawa mereka kepada kebenaran Tuhan. Kepada iman. Orang benar hidup oleh iman. Haleluya. Haleluya. Akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang. Saudara, Anda jangan berpikir, oh berarti kita nanti jadi presiden, kita jadi anggota DPR. Oh, itu belum tentu bisa jadi pemimpin. Pimpinan bisa. Tuhan ciptakan kau bukan jadi pimpinan, kau pemimpin, memimpin. Haleluya. Memimpin itu teladan, contoh. Pimpinan itu kuasa, memerintah. Sana kau, jangan merokok, tapi dia merokok. Kan dia bilang sama anaknya, gereja kau, tapi dia gak gereja. Itu pimpinan namanya. Pimpinan itu omongannya punya kuasa, walaupun dia gak melakukan. Tapi kalau pemimpin beda. Haleluya. Dia akan berbicara dengan tindakan. Perbuatannya itu lebih kuat berbicara daripada ucapannya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar luar biasa.
Gereja harus bangkit. Amin. Sampai kapan gereja mau terus tutup? Coba bayangkan, sampai kapan? Siapa yang berani jamin 2021 ini selesai COVID ini? Siapa yang berani jamin? Nggak ada yang bisa jamin. Oleh sebab itu mari kita gunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Haleluya. Haleluya. Jangan tanggung-tanggung, seluruh perlengkapan senjata Allah gunakan. Amin. Supaya kau dapat melawan tipu muslihat iblis. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, tadi hujan lebat. Saya katakan saudara datang jam 2 berhenti. Ternyata saya tidak berpikir. Ada yang di Cawang, ada yang di Jati Bening. Ya kalau jam 2 kan dari sana sejam ya. Memang bisa telat, belum lagi namanya perempuan kadang-kadang ya pipinya sudah putih pun harus diputih-putihin dan macam-macam kan. Haleluya, bibirnya udah merah kasih merah lagi tambah merah. Macam-macam lah yang dia kerjain dulu. Oh iya, bisa nego loh sama Tuhan. Bisa nego, lihat tadi doa saya. Hebat nggak Yesus kita? Hebat. Maaf saudara-saudara, kita salah tadi khotbah. Salah doa. Saya pikir tadi kan bicara yang di sini kan jam 2 cukup, Pak. Ini jam 2 kan cukup, hanya dari beberapa kilometer lah kan. 1 kilo, 2 kilo cukup lah, sampai lah. Ternyata ada yang sampai puluhan kilo jemaat. Sampai ibu itu naik motor tuh. Jauh sekali, haleluya. Bisa sampai sini. Itu kalau dia nggak dapat sesuatu nggak mungkin mau. Itu karena dia dapat sesuatu. Haleluya. Kau datang ke sini, ketemu Yesus, pulang kau bawa Yesus. Jangan kau datang kemari, mau ketemu Yesus, pulang bawa yang lain. Oh boleh dong Pak, pulang kita bawa harta benda. Oh kalau kau bawa Yesus, itu udah lebih dari harta benda. Haleluya. Harta benda itu saudara, karena ada bendanya, itu bisa hilang lenyap. Harta itu Yesus. Dia nggak tambah-tambah benda, itu harta. Harta kita. Tahu benda? Benda itu ini nih, benda-benda. Nah, material ini benda. Yesus bukan harta benda, Yesus harta. Baca di Alkitab, dialah harta kita. Haleluya. Makanya aku nggak takut hari esok. Aku yakin betul hidupku dipelihara Yesus. Amin. Perutku hanya sejengkal. Haleluya. Perutku hanya sejengkal. Mau orang kaya kek, mau orang miskin, mau orang pendek, mau orang tinggi, perutnya sejengkal. Nggak mungkin orang tinggi perutnya jadi 2 jengkal, nggak mungkin. Lo kok mau tes boleh. Coba itu yang paling tinggi tuh. Daniel paling tinggi sama itu yang di Disup itu. Coba. Tetap sejengkal ini nih. Tetap dari sini ya. Ini hitung sini. Tetap sejengkal. Haleluya. Makanya saudara, kalau ada orang khawatir hidup besok bagaimana kan, berarti perut dia 2 jengkal. Nah kalau perut dia 2 jengkal kan ini alien ini. Betul lah. Kalau perutnya sampai 2 jengkal kan alien. Berarti makhluk luar angkasa. Karena makhluk yang kita lihat di sini ini, manusia yang kita lihat itu 1 jengkal. Haleluya. Terus ngapain kita khawatir? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini. Haleluya. Haleluya. Kenapa Tuhan sudah berjanji kepadamu dan kepadaku, kita akan memimpin negeri ini. Pertanyaannya bukan masalah bisa atau tidak bisa, mau atau tidak mau. Kalau kau mau pasti bisa. Haleluya. Di pasar itu banyak orang yang keliaran gak jelas. Kau di sana yang memimpin. Haleluya. Langsung ngekor dari belakang, ngekor dari belakang, ngekor dari belakang. Oh begitu loh caranya orang Kristen dagang. Bagus ya orang Kristen dagang. Gak ada bohong-bohongnya, tipu-tipunya. Amin. Tapi malah kadang-kala yang Kristen itu tipu-tipu. Iya. Banyak orang bilang aku kecewa sama Kristen. Kenapa? Aku ditipu. Lah, gimana kita mau memimpin? Haleluya.
Perut kita sejengkal, saudara. Buat apa? Hari ini kita bisa makan, besok pasti makan. Orang sejengkal kok. Ya kalau 3 jengkal, aku nggak jamin. Susah. Haleluya. Iya. Porsi berbeda tetap perut sejengkal aja. Udah. Coba si Daniel tinggi badannya, tes perutnya, sejengkal. Aku udah tes kok, ada orang tinggi, orang negro sejengkal juga. Sejengkal setengah. Masa? Ini bahaya kalau ini dia. Ini bahaya kalau sejengkal setengah. Haleluya. 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 Ayo satu ayat lagi. Nah, Matius 14. Ada berapa ayat tadi saya ingat waktu saya doa, tapi ini saya nggak pernah doa buat khotbah itu cari-cari ayat. Saya doa dapat ayat, saya ingat. Yang saya ingat tadi ada banyak, tapi ya ini yang diingatkan Tuhan mau disampaikan ya ini ya. Coba saya ingat Matius 14. Haleluya. Matius 14. Ayat berapa ini? Nanti ya. Ini ayat terakhir nih, Matius 14. Haleluya. Ayat 20 berapa ya? Haleluya. 27. Mulai 26 aja, 26. Biar kau tahu. Nah. 26 sampai 27. 3, 2, 1. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi Saudara Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. haleluya. Kadang-kadang kita hadapi ini ya, kita pikir oh hantu, padahal Yesus yang datang. Nih lihat. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Bayangkan, sudah 3 tahun lebih mereka bergaul dengan Yesus. Masa bisa lagi mereka katakan Yesus hantu? Jangan sampai ada orang Kristen sudah umur 35 tahun, 38 tahun, 50 tahun jadi Kristen, tapi belum kenal lagi Tuhan Yesus. Ini lihat murid-muridnya. Dia bilang hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Masa karena Yesus jalan di atas air, hantu? Yesus terbangun bisa. Jangankan jalan di atas air, tapi Yesus hebatnya nggak sakit hati. Itulah hebatnya Yesus ini. Iya. Kalau aku dibilang hantu, sakit hati aku. Kurang ajar kau. Udah aku didik kau. Ya kau bilang lagi aku hantu. Tapi Yesus justru memberikan kesejukan. Inilah bedanya. Kalau orang dulu Islam jadi Kristen, lihatlah, beda dari Kristen ke Islam, itu lihatlah cara bicaranya beda. Haleluya. Anda sendiri lihat. Ini Yesus, lihat, ajaran Yesus luar biasa. Apa kata Yesus di sini? 3, 2, 1. Tetapi ayat 27, tetapi Saudara Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. iya, tenanglah. Kata Yesus, tenang aja. Aku ini, jangan takut. Haleluya. Jadi kemarin saya dapat video dari grup pendeta GPPS. Hampir saya itu terpengaruh dengan video itu. Di wawancara itu yang gali kuburan COVID. Iya. Dia bilang 1 hari 40 lobang. Jadi 1 hari itu 40 lobang dibuat dia untuk orang yang COVID. Saya sempat panggil Daniel. Daniel sini dulu, aku bilang. Sebenarnya saya bukan karena takut. Ini anak ini imannya terlalu tinggi. Misalnya di airport, iman dia terlalu tinggi. Dia di jalan pun berani dia beli pisang goreng langsung makan. Nah, iman dia terlalu tinggi. Yang gitu nggak dijagai Tuhan, itu bukan dalam misi Kristus. Tapi kalau udah kita melayani, misalnya kita ini melayani, misalnya di Dumai kayak kemarin, tuh kita lihat ratusan orang, lihat di YouTube tuh, kita datang, itu udah misi Kristus. Salut. Ada pendetanya gini, apaan lu gini? Ayo, pernah mah gini-gini semua, apa lu gini-gini?
Gini-gini semua pertama. Ya, masalahnya kalau COVID-nya di sini gimana? Emang COVID itu harus di sini, Pak? Di sini bisa, Pak. Di baju bisa. Iya kan? Oh Pak, tapi ini yang buat ini. Oh iya juga sih, ini yang buat ini. Tapi kadang-kadang ada juga orang pakai ini. Iya saudara, haleluya. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini. Haleluya. Yesus itu datang selalu membawa kesejukan. Kalau ada rumah tanggamu mulai kacau, itu bukan Yesus. Yakinlah. Haleluya. Langsung aja suami istri langsung sepakat, ini bukan Yesus. Tengking, ayo. Tengking. Oh Pak, masalahnya Pak, istri saya Pak, dia gak mau nengking. Kenapa? Ya karena dia yang buat ulah. Asalnya suami saya Pak. Jadi gimana? Ya doalah. Haleluya. Supaya kuasa Yesus melingkupi keluargamu. Haleluya. Karena Yesus datang pasti bawa ketenangan. Ketenangan, kesejukan. Kemarin saya galau itu. Galau sempat saya. Tapi saya bilang, Yesus, sejuk hati saya. Baru bilang Yesus saya sejuk. Langsung bilang tenanglah. Dia punya ayat banyak. Jadi kalau begini ayat ini. Kalau iya. Dia bilang, asal ada makan minum cukup lah. Bayangkan saya yang harus tiap bulan dapat berkat dari situ melimpah ruah. Terus terjadi peristiwa begitu, saudara, tutup. Gimana? Haleluya. Membiayai gereja. Gimana? Berat. Saya sempat begitu. Wah gimana? Tapi Tuhan bilang, tenanglah. Coba kau nilai khotbahku, ada yang berubah nggak? Kayak ini nggak ada kan? Biasa-biasa aja kan? Jadi kok nggak ada alasan kok. Haleluya. 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 Di sini tidak ada istilah kolerik, sanguinis, plekmatis, melankolis, nggak ada. Semua di sini karakter Kristus. Semua di sini pikiran Kristus. Semua di sini hidup Kristus. Haleluya. Haleluya. Ya aku kan lain. Aku kan memang dari bukan apa sana kampung Jawa. Tanah Jawa. Aku orang Simalungun, aku orang Batak, aku orang ini, aku orang Cenes, aku orang Ambon, aku orang ini. Nggak ada di dalam Yesus, nggak ada begitu-gituan. Kalau di dalam Kristus itu semua hilang. Haleluya. Nggak ada lagi. Semua udah sama kita karakternya, karakter Kristus. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi nggak ada lagi. Semarga dua, langsung kau rapat kali sama dia. Ya nggak semarga kau jauh. Ada orang Batak begitu. Orang Chinese juga ada gitu. CC, ada mereka Selim, Selo, siapa terus setan ada. Enggak, bener tan. Marganya tan jadi setan. Ada. Ini setan. Nah, ini setan. Untung dia kalau nggak di dalam Kristus pasti setan beneran. Puji Tuhan dia di dalam Kristus. Jadi setannya itu ditengking. Jadi kalau kita udah dalam Kristus itu saudara, kita bersaudara. Amin. Ya kau yang nggak tahu apa yang ada di otakku, di pikiran. Oh ya mana tahu Pak, aku di otak Bapak. Iyalah, memang betul lah, pasti nggak tahu lah kau kan. Tapi tiap malam aku doakan kau, Tuhan, jangan sampai mereka kelaparan, jangan ada yang kena COVID. Itu yang paling penting. Kalau kelaparan dikit datang kemari, aku kasih makan masih bisa. Kalau, iya. Kalau COVID ini bukan masalah kemarin, sebelum kemarin kau udah ditangkap di sana. Ada aja itu isu-isu. Iya. Makanya sekarang saya kalau masuk bank, masuk mana-mana, masuk bank, begini masuk mall saya nggak mau, tangan saya. Kok ini enggak jangan nih. Otakku rusak nanti aku bilang. Nggak mau tanya. Daniel juga sekarang udah gitu. Asal sama saya dia nggak mau nih. Rusak otak kita. Begini-gini terus.
Bayangkan kalau sehari 4 mall. Usah otak kita Pak, habis. Ini permainan Covid ngeri ini Pak. Ngeri. Waduh, ngeri Pak ini permainannya kalau kita ceritakan ini. Bukan sekedar mau datangkan penyakit aja, orang yang sehat pun harus diginiin. Masalahnya kalau tiap hari ini 4 kali. Sekarang puji Tuhan ya, sudah mulai sapam-sapam tahu. Dulu pertama saya berdebat tuh di Hotel Jatra Pekanbaru. Enggak, ini apaan ini gue bilang. Otak udah bagus, jangan gue rekam-rekam lagi. Haleluya. Akhirnya dia bilang, iya maaf Pak. Iya, kau nggak lihat ininya. Maskerku ini ya kan, bacaannya. Haleluya. Gak usah malah dikasih tahu lah, gak enak. Haleluya. Saudara, hari ini Tuhan mau berbicara kepada kita untuk mengatasi COVID ini, mengatasi situasi kondisi keadaan ini. Haleluya. Hendaklah engkau kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam kuasanya. Yang kedua, jangan takut, tenanglah. Satu ayat lagi. Ini kalau nambah-nambah begitu. Yesaya 30 ayat 15. Ini terakhir. Ini dia. Di sini kenapa Yesus bilang tenanglah? Ada kaitannya ternyata. Ada kaitannya ke sini. 3, 2, 1. Coba. Beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu. Haleluya. Saudara, Tuhan mau kita bertobat, tinggal diam, tinggal tenang. Haleluya. Di situ letak kekuatan kita. Kalau kita tenang menghadapi sesuatu, kalau saya nggak tenang menghadapinya, saudara, waktu kemarin itu, aduh gimana lah ini nanti anakku makan minum gimana lah ini. Tapi saya tenang hadapi. Saya bilang, makan 1 hari untuk 1 hari. Haleluya. Haleluya. Asal ada makan minum cukup lah. Tenang kan? Haleluya. Jadi di situ dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat, 1 bertobat, tinggal diam, kamu diselamatkan. Haleluya. Jangan terlalu banyak kamu keliaran. Haleluya. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi kekuatan kita itu kalau kita tenang dan percaya, kita punya kekuatan yang dahsyat. Oleh sebab itu, hendaklah kamu kuat di dalam kuasanya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Oh Yesus. Haleluya. Yesus dahsyat, Yesus ajaib, Yesus luar biasa, Yesus mulia, Yesus agung. Haleluya. Nama yang Maha Kudus, nama yang tertinggi, nama di atas segala nama, Yesus. Oh rabasika ralababa. Haleluya, haleluya. Angkat hatimu, angkat pikiranmu, angkat kedua tangan. Hadapkan kepada Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Semua virus mati. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. COVID hancur. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Corona habis. Mati. Dalam nama Yesus. Semua virus mati. Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, hidup kami dipelihara, dijagai, dilindungi, diberkati, tidak akan pernah kekurangan, karena kami percaya Yesus Gembala Agung kami yang menyertai kami sampai kesudahan zaman dan memberkati hidup kami sampai selama-lamanya. Kami akan lihat orang Mesir itu tidak kami lihat lagi. Sekarang kami yang melihat Tuhan Yesus yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam Yesus kami sudah terima berkat yang besar. Haleluya. Yang percaya dengan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya.